Kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah keris yang dimana keris yang akan kita bahas ini termasuk ke dalam salah satu kategori dari keris langka. Seperti ini untuk tampilan daripada warangka atau sandangan dari keris yang akan kita bahas, dimana sudah bisa terlihat jelas bahwa model atau langgam daripada sandangannya termasuk ke dalam kategori langgam, termasuk ke dalam model langgam Yogyakarta. Mulai dari deder, ini juga langgam Yogyakarta, berbeda dengan langgam Surakarta. Untuk dedernya masuk ke model banaran ya. Model banaran dia sedikit berbeda dengan model nunggak semi, yang dimana kalau banaran lebih nyempluk-nyempluk atau lebih berisi pegangannya. Begitu. Untuk cukitannya sendiri atau prodonya ada, tidak cukup detail, dan jika dibilang rapi juga belum rapi ini ya. Tapi sepertinya untuk dedernya ini dia lawasan atau lamen, terbuat dari kayu cendana Jawa, lalu dilengkapi dengan mendak. Mendaknya ini masuk ke model mendak angkup randu. Mendak angkup randu bahannya dia terbuat dari kuningan cor, yaitu kuningan cetak. Kalau mendaknya sudah pasti baru. Oke, untuk ke warangkanya secara keseluruhan kita bahas terlebih dahulu pada bagian atas, yaitu pelokannya. Pelokan ini juga termasuk ke langgam Yogyakarta yang disebut dengan gayaman Yogyakarta. Berbeda dengan gayaman Surakarta, langgam dari gayaman Yogyakarta lebih ramping, lebih kecil, dan lebih luas. Kalau warangka gayaman Surakarta dia lebih elegan, lebih terlihat gagahnya seperti itu. Nah, di Jogja sendiri juga tentunya ada ladrang yang disebut dengan beranggah Yogyakarta. Tapi ini yang akan kita bahas pada kali ini kebetulan warangkanya yaitu gayaman. Seperti itu. Warangkanya atau pelokannya ini terbuat dari kayu asem. Sedikit berbeda dengan kayu timoho, walaupun memiliki corak yang hampir sama, tetapi serat, tekstur, dan juga pola dari peletnya itu berbeda dengan timoho. Seperti yang bisa disaksikan, ini untuk warangka kayu asem. Dia tidak beraturan, banyak sekali serat yang bertabrakan, berlawanan. Seperti itu. Lalu dipasangkan juga dengan pendok bunton selorok. Pendok bunton selorok bahannya kuningan dengan motif alas-alasan, di mana motif alas-alasan adalah motif di mana terdapat banyak ukiran hewan atau binatang dan juga ukiran pepohonan. Mulai dari hewan yang ada di darat, di laut, dan juga di udara. Seperti itu. Untuk pendaknya sendiri dia berbahan dasar kuningan ya. Bahannya kuningan dan sepertinya ini juga pendok baru. Jadi untuk mendak dan juga pendoknya ini baru, tetapi deder dan pelokannya ini lawasan. Seperti itu. Oke, saatnya kita akan buka kerisnya. Kita akan lihat isi dari dalam warangka ini.
Seperti ini tampilan jika disandingkan dengan warangkannya. Jadi sudah bisa terlihat bahwa kategori daripada keris yang akan kita bahas ini adalah keris look, dimana bisa kita hitung untuk jumlah looknya itu di look 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di 11 look 11 dengan ukuran yang sedang ya, dia tidak besar dan juga tidak kecil, tetapi sedang pas. Nanti juga akan kita ukur untuk dimensinya, dia memiliki panjang berapa bilahnya, serta untuk gonjot dan segala macamnya nanti untuk di segmen hampir terakhir. Oke, kita akan bahas kerisnya terlebih dahulu. Untuk kerisnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa keris ini bisa dibilang masuk ke dalam salah satu kategori daripada keris yang langka. Karena jika kita lihat, ada hal yang unik dari keris ini. Mungkin panjenengan sudah ada yang notice atau sudah ada yang sadar di mana letak keunikan atau di mana letak poin di mana kenapa kok keris ini bisa disebut dengan keris langka. Yang pertama mungkin bisa saya tunjukkan, yaitu pada bagian sorsoran terlebih dahulu. Yang paling ketara adalah bagian gandek, di mana keris ini memiliki gandek yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan keris-keris dengan look 11 lainnya. Yang biasanya gandek dengan ukuran tinggi itu hanya dimiliki oleh keris dengan dapur kebo atau mahesa. Jika saya pribadi menamakan keris kebo itu berarti lurus, dan keris mahesa itu berarti look. Itu saya pribadi, tetapi di luar sana banyak yang menyamakan antara keris mahesa ataupun kebo, tergantung daripada nyamannya di saat kita menyebutnya seperti itu. Kalau mau disebut mahesa teki boleh, mau disebut kebo teki boleh, tidak apa-apa. Intinya adalah mahesa dan kebo itu sama cirinya, dimana gandek yang terdapat pada keris tersebut itu berukuran tinggi. Nah, berbeda dengan keris ini, karena jika kita lihat, dan saya sudah mencocokkan atau mencari identifikasinya ke dalam buku dapur, itu tidak ada yang menyebutkan bahwa keris ini termasuk ke dalam dapur apa, karena kita perhatikan ricaannya satu persatu. Keris ini memiliki gandek tinggi, tadi sudah jelas ya. Lalu ada sekar kacang, di mana sekar kacangnya ini masuk ke sekar kacang Ngoko Bimo, walaupun itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap teknik pengidentifikasian dapur. Yang penting ada sekar kacang. Oke, lock dulu satu. Lalu ada jalannya satu. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, mungkin nanti juga bisa bantu ditampilkan lebih detailnya lagi pada bagian lambe gajah. Sebenarnya di sini terdapat guratan. Guratan entah sebagai penentu apakah lambe gajah yang dimiliki oleh keris ini itu berapa jumlahnya. Karena menurut pandangan saya atau menurut yang saya lihat di sini terdapat 2 guratan. Jadi jika menurut pandangan saya berarti lambe gajahnya ini ada 3. Lambe gajah, guratan 1, lambe gajah, guratan 2, lambe gajah lagi. Jadi ini apakah satu kesatuan, dalam artikan hanya terhitung 1 lambe gajah, atau 2, atau bahkan 3, seperti yang saya lihat. Rincian yang lainnya adalah tikelalis. Keris ini ada tikelalisnya dan juga pejetan.
serta serawean. Dan tidak lupa juga dengan gernengnya. Walaupun korosi tapi terlihat bahwa ini memang ada gernengnya. Seperti itu. Nah, dari ricikan yang sudah kita bahas tadi, ditambah dengan jenis keris LOK 11. Nah itu, dapur apa yang bisa masuk atau sesuai dengan ricikan yang terdapat pada keris ini. Saya mencari beberapa literasi, beberapa sumber juga belum menemukan pasnya ini masuk ke dalam dapur apa. Seperti itu. Karena LOK-nya 11 nih dan gandiknya tinggi. Tapi memang jika kita melihat daripada beberapa sumber literasi yang mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak sekali dapur yang memang tidak teridentifikasi. Jadi masih banyak di luar daripada hampir 200-an tangguh yang sudah hampir 200-an dapur yang sudah teridentifikasi, itu masih ada sebagian yang masih belum dapat teridentifikasi. Jadi untuk model-model yang mungkin jarang beredar atau segala macam, atau model-model yang unik, itu belum bisa untuk diidentifikasi karena sumbernya juga tidak ada. Sumber dari literasi identifikasi dapur juga tidak ada. Seperti itu. Jadi jika kita mengatakan bahwa keris ini langka, saya sendiri sebenarnya tidak bisa mengatakan keris ini langka sekali, nggak bisa. Karena kembali lagi ke acuan yang tadi, di mana masih banyak sekali dapur yang belum teridentifikasi. Karena belum teridentifikasi tadi, saya juga mencantumkan di deskripsi produk ini, itu bagian dapur juga saya coret atau saya kosongi. Jadi untuk dapur saya memang sengaja tidak menyampaikan atau tidak mencantumkan masuk ke dalam kategori dapur apa. Seperti itu. Tapi mungkin panjenengan yang melihat video ini bisa membantu saya untuk menyebutkan, atau mungkin yang panjenengan sudah tahu, oh ini maksudnya dapur ini mas, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung WA ke saya saja supaya bisa langsung saya isi untuk deskripsinya. Jadi seperti itu. Tapi di luar daripada perihal dapur yang belum teridentifikasi, keris ini saya pastikan bahwa keris ini masuk ke keris sepuh dan orisinil. Dimana bisa dilihat dari materialnya, pamornya, ini sangat jelas dan sangat otentik untuk bukti daripada keaslian dan juga keorisinilannya, bahwa keris ini keris sepuh. Bisa terlihat ya, ini padahal kondisi bilah kering. Itu sudah terlihat gradasi daripada besinya. Dan juga untuk pamornya sendiri, ini saya masukkan ke jenis pamor kulit semangka, karena sama-sama bisa kita lihat bahwa pamor tidak beraturan, pamor tidak berpola. Jadi untuk pamornya ini saya masukkan ke pamor kulit semangka supaya tidak rumit kitanya nanti. Begitu. Dan menilik daripada ricikan dan rancang bangunnya serta materialnya, untuk tangguh sendiri, keris ini saya masukkan ke tangguh Cirebon. Seperti itu, dengan dasar pamoran dan juga materialnya, serta looknya yang sedikit ngembo atau sedikit malas, jadi tidak ngerengkol. Seperti itu. Jadi lebar-lebar, jadi terlihat seakan-akan bahwa kerisnya ini tidak terlalu meliuk. Begitu. Dan juga ada hal yang menarik lagi di luar daripada bilahnya, yaitu pada bagian gonjo. Gonjonya terdapat pamor yang melintang. Ini sebenarnya saya ragu
gonjonya ini masuk ke gonjo Mas Kumambang atau gonjo kendit. Karena kalau kendit seharusnya hanya ada satu garis saja, garis pamor saja. Tetapi ini ada beberapa garis pamor tipis seperti Mas Kumambang. Tetapi jika disebutkan dengan pamor Mas Kumambang pada bagian gonjonya, itu masih kurang pas. Jadi masih kurang untuk masuk ke dalam kategori Mas Kumambang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah di gonjo juga terdapat keistimewaan tersendiri di luar daripada bilahnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk dapur masih belum diketahui. Lalu untuk pamornya saya masukkan ke pamor kulit semangka. Serta untuk tangguh saya masukkan ke tangguh Cirebon. Demikian saudara-saudara. Saatnya kita masuk ke segmen pengukuran. Kita akan coba ukur bilahnya, gonjo, serta kita juga akan buka dedernya supaya kita bisa lihat untuk kondisi besi dan juga kita akan ukur besinya serta kita lihat keaslian daripada besi yang dimiliki oleh keris ini. Ya, ini sudah saya buka untuk dedernya dan bisa kita lihat kondisi dari besinya, dimana sebenarnya untuk ukuran panjang besinya masih utuh ya, masih cukup panjang ya, tidak ada yang terpotong pada bagian ujung. Jadi ini masih utuh ukuran asli. Tetapi yang menjadi hal yang memprihatinkan adalah kondisinya, dimana sudah bisa terlihat bahwa kondisi pada tengah besi ini itu sangat tipis sekali. Walaupun masih cukup kuat, tetapi harus hati-hati ke depan. Tetapi harus tetap hati-hati karena sayang juga kalau tiba-tiba patah, walaupun padahal besinya ini ori, tidak ada sambungan, tidak ada pergantian, masih orisinilnya dan ukurannya juga masih orisinil. Hanya saja ketebalan daripada besi pada bagian tengah ini sudah terkikis cukup banyak. Oke, ini akan saya ukur terlebih dahulu untuk besi dari keris Luk 11 dapur tidak diketahui ini. Untuk besinya masuk ke ukuran 6,8 cm, hampir ke 7 cm. Lalu saya perlihatkan sekali lagi secara utuh dan secara detail untuk besinya, supaya bisa menjadi pertimbangan juga di saat jenengan memahari. Ya, terlihat ya, sedikit banyak terkikis pada bagian tengahnya, tapi tebal lagi pada bagian hampir ke ujung. Seperti itu. Tapi masih utuh, masih orisinil, tidak ada yang diganti, tidak ada yang disambung. Oke, ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan ukur pada bagian gonjo, panjang gonjonya serta panjang bilah, dan terakhir akan kita tutup dengan sesi pengolesan minyak. Ya, ini sudah saya rapikan untuk dedernya, dan saatnya kita masuk ke sesi pengukuran pada bagian bilahnya, serta kita juga akan ukur pada bagian gonjonya. Untuk bilahnya sendiri, dia memiliki ukuran panjang di 35,5. Sorry. Ya, 35,5. Serta untuk gonjonya berada di 7,8 cm. Hampir ke 8 cm. Seperti itu ya untuk dimensi daripada kerisnya, yaitu panjang bilah, panjang gonjo, serta besinya. Lalu terakhir kita akan lihat di saat keris ini kondisi basah karena diolesi oleh minyak. Tapi sebelum saya olesi dengan minyak, saya akan perlihatkan sekali lagi secara menyeluruh
kondisi dan serta tampilan dari bilah kondisi kering. Oke, seperti itu. Kita akan lihat sekarang kondisi bilah basahnya. Oke, seperti ini kondisi dari bilah yang sudah saya olesi dengan minyak. Bisa terlihat jelas, semakin terlihat jelas untuk gradasinya. Muncul selorok keabuan. Warna hitam pekat pada besinya juga semakin terlihat jelas, pamor semakin nampak muncul, dan juga baja pada keris ini juga terlihat kesan warna keabuan. Jadi menimbulkan sebuah gradasi yang indah pada besi ini. Seperti itu untuk kesempatan pada video kali ini, di mana kita membahas sebuah keris yang bisa dikategorikan sebagai keris langka karena tidak teridentifikasi untuk dapurnya. Keris ini sendiri saya buka dengan mahar 3,5 juta rupiah atau 3.500.000 rupiah, di mana tentunya kondisi sudah bersih, sudah siap simpan, sudah tinggal dipajang serta tinggal dinikmati untuk keindahannya. Tidak perlu jenengan bersihkan lagi, warangi lagi, karena memang kondisi dari kami itu kondisi sudah siap simpan. Jadi tinggal panjenengan rawat, tinggal panjenengan nikmati untuk keindahannya, keelokannya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah senantiasa menunggu video-video yang akan muncul pada channel YouTube Dunia Keris. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.